Kami dari kelompok 2, nama saya Rian Rana. Nama saya Devia Nurandini, saya Gradi Masyarakat. Nama saya Riki Papano. Nama saya Rasul Ramadan. Nama saya Herul Alwan Fatih Ramadan. Di video kali ini kami akan praktek membuat es krim. Tujuan dilakukannya eksperimen ini adalah untuk membuat es krim menggunakan metode tanpa kulkas. Sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel terlarut dalam larutan. Beberapa sifat koligatif yaitu 1. Penurunan tekanan uap jenuh 2. Tekanan osmotik 3. Kenaikan titik didih dan 4. Penurunan titik beku. Pada praktikum pembuatan es krim tanpa kulkas, prinsip penurunan titik beku digunakan untuk mendinginkan campuran susu dan bahan es krim lainnya. Titik beku larutan adalah suhu pada saat larutan mulai membeku, atau suhu ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya. Penurunan titik beku terjadi ketika zat terlarut ditambahkan ke pelarut. Semakin banyak zat terlarut, semakin rendah titik beku larutan tersebut. Meanwhile, Ayo Kak. one million zillion jillion dillion cotillion times later. Izin ya Bu, videoin. Rasa sama tekstur. Teksturnya kalau emang es ini ya ini kurang manis aja. Nilai dari Ibu berapa? Gimana Bu? Nggak manis sebenarnya. Ibu mau cobain coba deh. Kagak manis. Harus liatin saya baru manis. Jadi itu ya. Saya sih kalau makan manis ya. Kalau bagi saya kurang manis kan nggak kayak es krim yang suka dibeli kan manis gitu. Apa ya? 90. Yeay, makasih Ibu. Bapak coba ya. Iya Pak. Oh, vanila ya? Iya Pak. Dari susu ultra? Iya. Ada campuran lain nggak? Ada gulanya. Oh, jadi susu ultra campur gula. Tambah vanili. Teksturnya agak kasar. Karena mungkin Emang ya. dasar Manis, manis. enak. Manis. Wah, aku merasa kurang manis. Manis, Bu. Ya, aku harus liatin kamu kali ya. Manis ini enak. Paling bukan ya. Nambah lagi ya. Iya boleh. Enak. Enak. Nilainya berapa? 92. Yeay, makasih Pak. Cuman kurang lembut aja.
Plastik yang berisi campuran es krim harus dikocok selama proses pembentukan untuk memastikan pembentukan kristal es yang halus. Pengocokan mencegah kristal es tumbuh besar dan menghasilkan es krim yang kasar. Selain itu, pengocokan membantu mendistribusikan suhu dingin dari es dan garam secara merata dan seluruh campuran, hingga pembekuan terjadi secara konsisten. Proses ini juga mempercepat penyerapan panas dari campuran es krim dan meningkatkan efisiensi pendinginan. Selain itu, pengocokan memastikan bahwa bahan es krim tercampur dengan baik, menghasilkan tekstur dan rasa yang merata. Bagaimana hasil dari eksperimen ini? Apakah es krim yang dihasilkan sudah mencapai konsistensi yang diinginkan? Meskipun tidak sehalus yang dijual di supermarket, es krim yang kami buat telah mencapai konsistensi yang diinginkan. Es krim tersebut tidak hanya memuaskan dari segi tekstur, tetapi juga memiliki rasa yang enak dan tingkat kemanisan yang cukup. Mengapa kita perlu menambahkan garam dapur ke dalam es batu? Apa fungsi garam dalam proses pembuatan es krim ini? Dalam pembuatan es krim tanpa kulkas, kita menggunakan garam NaCl sebagai zat terlarut dan es sebagai pelarut. Penambahan garam ke dalam es menyebabkan penurunan titik beku air. Akibatnya, es akan meleleh pada suhu di bawah titik beku normal, yaitu 0 derajat Celcius, menciptakan campuran air dan es yang sangat dingin, dan campuran es krim pun membeku. Apa perbedaan hasil eksperimen ini dengan proses pembuatan es krim dengan menggunakan kulkas? Apa ada kelebihan atau kekurangan dari metode tanpa kulkas ini? Perbedaan antara pembuatan es krim dengan metode tanpa kulkas dan dengan kulkas terletak pada proses pendinginan, kontrol suhu, serta hasil tekstur es krim. Pada metode tanpa kulkas, proses pendinginan terjadi karena adanya penurunan titik beku yang dihasilkan oleh campuran es dan garam. Sedangkan pada metode dengan kulkas, es krim didinginkan dengan suhu yang dikendalikan secara stabil. Es krim yang dihasilkan dengan metode tanpa kulkas cenderung memiliki tekstur yang lebih kasar dengan kristal es yang lebih besar. Sedangkan pada metode dengan kulkas, es krim yang dihasilkan lebih lembut dan halus karena kristal es yang terbentuk lebih kecil. Pada metode tanpa kulkas, sulit untuk mengontrol suhu dengan presisi. Sedangkan pada metode dengan kulkas, suhu dapat dikontrol karena kulkas memiliki pengatur suhu. Es krim yang dihasilkan dengan metode tanpa kulkas cenderung memiliki tekstur yang lebih kasar dengan kristal es yang lebih besar. Sedangkan pada metode dengan kulkas, es krim yang dihasilkan lebih lembut dan halus karena kristal es yang terbentuk lebih kecil. Dari beberapa perbedaan tersebut, dapat kita temukan kelebihan dan kekurangan dari metode tanpa kulkas. A. Kelebihannya antara lain, prosesnya lebih cepat dan cocok untuk percobaan yang singkat. Kedua, dapat dilakukan di berbagai tempat, bahkan di luar ruangan. B. Kekurangannya antara lain, yang pertama, tekstur es krim yang dihasilkan kurang halus. Kedua, sulit untuk mengontrol suhu dan konsistensi hasil. Dan yang ketiga, membutuhkan tenaga yang cukup untuk mengocok kantung secara manual. Apakah ada cara lain untuk membuat es krim tanpa kulkas yang lebih efisien atau menghasilkan es krim dengan tekstur yang lebih baik? Ya, ada beberapa cara untuk membuat es krim tanpa kulkas yang lebih efisien atau menghasilkan es krim dengan tekstur yang lebih baik. Salah satunya adalah menggunakan dry ice. Kita bisa menghancurkan dry ice lalu mencampurkannya langsung ke dalam campuran es krim. Karena proses pembukuannya yang sangat cepat, kristal es yang terbentuk cenderung lebih kecil, sehingga tekstur es krim yang dihasilkan lebih halus dibandingkan metode es dan garam. Cara lain yang juga efisien adalah dengan menggunakan metode nitrogen cair. Kesimpulan praktik pembuatan es krim tanpa kulkas yang menggunakan prinsip penurunan titik beku ini berhasil menunjukkan aplikasi praktis dari sifat koligatif larutan.
Dengan menambahkan garam ke dalam campuran es dan mengocok plastik berisi campuran es krim, suhu dapat diturunkan sampai di bawah titik beku normal, memungkinkan campuran es krim untuk membeku tanpa bantuan kulkas. Pengocokan selama proses pembekuan dilakukan untuk mencegah pembentukan kristal es besar, memastikan tekstur es krim yang lebih halus, dan mendistribusikan suhu dingin secara merata. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa meskipun metode ini efektif dan praktis, tekstur es krim yang dihasilkan kurang halus dibandingkan dengan es krim yang dibuat menggunakan kulkas. Metode ini memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana prinsip kimia dapat diterapkan dalam pembuatan makanan sehari-hari dengan mempertimbangkan efisiensi dan kualitas hasil.